Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soleh-soleha kelas 7. Kita masuk pada pembahasan IPA kita kali ini, yaitu pengaruh perbedaan koefisien muaizat. Bisa antum lihat di buku cetaknya halaman 162. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin satunya, yaitu pemuaian pada zat padat. Koefisien muai panjang suatu zat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang zat pada zat padat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Nah, kalau pemuaian pada zat padat, kalau bentuk soalnya biasanya itu terjadi pada zat padat berupa besi. Rumusnya ialah L2 sama dengan L1 dalam kurung kerawal 1 ditambah alfa kurung biasa T2 dikurang T1 tutup kurung biasa tutup kurung kerawal, di mana L2 ini merupakan panjang zat pada suhu T2 derajat Celcius. Untuk keterangan dari rumus ini bisa antum lihat di buku cetaknya halaman 163. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Sebatang rel kereta api panjangnya 10 meter pada suhu 0 derajat Celcius. Jika saat dilalui kereta, suhunya naik menjadi 100 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi 0,0000012 per derajat Celcius. Berapa pertambahan panjang rel? Nah, sebelum menyelesaikan soal ini, kita harus tulis dulu apa yang diketahui dan yang ditanyakannya. Seperti pada soal ini, sebatang rel kereta api panjangnya 10 meter. Nah, panjangnya 10 meter. Berarti ini adalah L1-nya. Tulis di sini L1 10 meter. Kemudian pada suhu 0 derajat. Kalau pada suhu 0 derajat ini sebenarnya adalah T1-nya. Jika saat dilalui kereta suhunya naik menjadi 100. Ini T2-nya. Ini T2-nya. Ini T1 0, T2-nya 100. Sama kayak di rumus kita ada T2 dikurang T1 kan. Dia rumusnya T2 dikurang T1. Nah, karena T2-nya 100 dan T1-nya 0, jadi 100 dikurang 0, 100 dikurang 0, 100 kan. Nah, ditulis di sini 100. Kalau T2 dikurang T1 di dalam fisika namanya adalah delta T. Kalau namanya delta T, jadi langsung saja ditulis di sini delta T sama dengan 100 derajat Celcius. Dan koefisien muai panjang besi ini alfa. Nah, ditulis di sini alfa. Oke, paham sampai di sini untuk diketahui? Yang ditanyakannya adalah berapa pertambahan panjang rel. Pertambahan panjang rel itu merupakan delta T. Delta T ini apa? Delta T ini ialah L2 dikurang dengan L1. L2 dikurang L1. Nah, untuk mencari delta T, kita harus cari dulu L2-nya. Kita harus cari dulu L2-nya. L1 kan sudah ada. Nah, kita cari L2-nya. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan rumus yang ini, rumus yang telah disediakan. Kita lanjut ke pembahasan. L2, kita salin dulu rumus ini ke soal kita. L2 sama dengan L1 dalam kurung 1 ditambah alfa dalam kurung T2 dikurang T1 tutup kurung kerawal. Tutup kurung kerawal. L1-nya berapa di sini? 10. Tulis di sini 10. Terus di sini kan ada 1, turun dia satunya. Nih, 1. Tanda tambah lagi kita. Alfa, masukkan nilai alfa. Ini dia nilai alfa. Kemudian kalau tanda kurung ini kan di sini dia nggak ada kasih tanda kali kan. Sebenarnya kalau alfa terus dalam kurungnya T2 dikurang T1 itu berarti alfa dikali dengan T2 dikurang T1. T2 dikurang T1 itu sama dengan apa tadi? Sama dengan delta T. Nah, sama dengan delta T. Jadi dikali delta T-nya berapa? 100 dikali 100. Paham sampai sini? Nih. Kalau sudah paham sampai di sini, lanjut lagi dia ke langkah selanjutnya. 10 meter tetap tulis bawah dulu 10 meter. Kemudian tanda kurung lagi. 1 turun 1.
tanda tambah lagi. Yang ini kita operasikan 0,00012 dikali dengan 100. Dapat berapa? 0,0012. Berarti 10 dikali dengan yang di dalam kurung ini. Kalau dia nggak ada kasih tanda apa-apa di sini, tetapi dia dipisahkan dengan tanda kurung, berarti dia di sini dikali. Nah, langsung di bawahnya 10 ini 10 kan, turun dia 10. Di sini tanda kali, karena dia dipisahkan oleh tanda kurung, kali. Tambahkan nih, 1 ditambah 0,0012 diperoleh 1,0012. Paham? Nah, kalau sudah sampai di sini silakan dikalikan. 10 meter dikali dengan 1,0012 diperoleh 10,012 meter. Oke, bisa dipahami? Semoga bisa ya. Nah, ini untuk L2-nya. Yang ditanyanya adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu delta L, jadi L2 dikurang dengan L1. Mana L2-nya? Ini dia L2-nya. Ini L2 kurangkan dengan L1. Mana L1 kita? Yang di sini yang diketahui tadi. 10 meter. Tulis di sini 10. Jadi diperoleh hasil 0,012 meter. Jadi pertambahan panjang rel kereta tersebut ialah 0,012 meter. Bagaimana, bisa dipahami? Jika tidak bisa dipahami, diputar ulang videonya sampai antum paham ya. Nah, berikut tugas untuk Ananda semuanya, soleh-soleha semuanya. Tugasnya nomor 14 halaman 211. Dan nomor 14 ini dia bentuknya pilihan ganda. Harap ditulis jalannya. Ustazah nggak terima kalau antum langsung tulis A, B jawabannya, nggak mau. Kita tulis dulu jalannya, dari mana antum dapat hasil tersebut. Dan juga nomor 7 di halaman 215. Soalnya hanya ada 2. Silakan dikerjakan, selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan tugas ini ditulis di buku latihan. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini.